sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Gaya banget sekarang openingnya pakai keyboard. Mumpung ada di kelas, baru selesai ngajar. Sama dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, sesemuanya. Halo, anak-anak mama. Yang anak-anaknya lagi liburan, cucu-cucu kita yang lagi liburan kayaknya sudah mulai masuk sekolah. Ya kan, mari kita siapkan segala sesuatunya, keperluan mereka dari A sampai Z biar semuanya beres sebelum masuk sekolah. Setuju? Setuju banget. Oke, masih seputaran hubungan yang toksik. Mama Ira nih kayaknya ngebahasnya agak berat ya belakangan ini ya. Bukan saya yang mau. Banyak banget permintaan dari para penonton, sahabat-sahabatnya Ira Maya Sofa Reels ya. Itu yang minta tolong dibahas. Mama Ira, kemarin toxic friendship udah ya. Ada salah satunya itu yang minta juga dibahas tentang toxic sibling. Waduh. Kalau ngomong toxic siblings artinya hubungan saudara yang toksik. Aduh, agak berat. Langsung nih, duduk rapat nih, kayaknya duduk rapat. Yang punya masalah atau sedang menghadapi masalah seperti ini biasanya langsung cepat tanggap. Fokus dengerin Mama Ira. Yuk kita ngobrol bersama ya. Intinya adalah kita ngobrol bersama membahas tentang toxic siblings ya, atau hubungan saudara yang toxic, tidak nyaman ya. Oke. Biasanya dalam sebuah keluarga, entah itu keluarga besar maupun keluarga kecil, artinya ada bapak, ibu, anak gitu ya. Anak kalau satu ya dibilang anak tunggal. Kalau anak dua ya anak dua gitu ya. Anak pertama, anak kedua, ketiga, keempat dan berikutnya. Jadi ada anak tengah, anak bungsu, anak itu kadang-kadang keluarga besar itu biasanya selain dihiasi dengan keramaian, kedamaian, sudah pasti terselip yang ada aja mesleknya gitu. Di antara anggota keluarga tuh pasti ada aja gitu. Yang udah bener-bener, ada yang kurang bener gitu, ada yang baik-baik, ada yang nggak baik gitu. Nah ini sering banget terjadi di lingkungan kita, di sekeliling kita, bahkan mungkin di dalam keluarga kita. Ya, sekali lagi dengan segala hormat, kita tujuannya hanya untuk ngobrolin aja. Mari kita ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat nggak usah didengerin ya. Oke, kita bahas tanda-tandanya dari toxic siblings ya. Ada beberapa artikel yang sudah saya baca. Tapi intinya yang pertama adalah, poin utama adalah manipulatif. Adalah tipe orang yang sedang atau senang banget ya, kalau manipulatif itu senang banget menciptakan satu kondisi ya, di mana dia paling suka kalau ngelihat kita tuh susah ya, atau mengada-ada, memutarbalikan fakta. Lebih tepatnya gitu, manipulatif ya, memutarbalikan fakta. Segala sesuatu yang benar menjadi tidak benar di mata kita maupun di mata orang lain ya. Gaslighting ya, orangnya tuh paling seneng ngomporin gitu ya. Di antara keluarga kita kan mungkin ada yang maksudnya bercanda, tapi sering banget orang ini tipenya kayak begitu ya. Salah satu saudara kita atau bagaimana gitu, bukan rekan tapi keluarga terdekat. Jadi yang pertama adalah manipulatif, gaslighting, hobi banget memutarbalikan fakta ya, mencari-cari masalah untuk kepentingan pribadinya dia ya. Jadi kita udah merasa salah nih, diri kita merasa salah, buat dia itu menjadi poin plus gitu ya, untuk memperdaya kita dan orang lain ya. Jadi hati-hati. Kedua adalah merendahkan ya, senang banget merendahkan kita ya sebagai saudaranya, atau kritiknya berlebihan. Capek banget ngadepin punya saudara model kayak gini gitu, capek banget ya. Kita tanggapi secara bercanda, dia semena-mena gitu kan, terus jadi kayak look down kepada kita gitu, padahal kita saudaranya gitu ya. Ya, merendahkan atau kritik berlebihan ini sangat-sangat luar biasa menyebalkan orang ini. Kelebihan dan kenyamanan kita sebagai suatu ancaman buat dia gitu. Nggak boleh ngelihat keluarganya atau anggota keluarganya happy. Mau kakaknya, mau adiknya, mau sepupu, saudara apa gitu, nggak mau gitu, nggak suka aja.
pasti gitu. Dia bisa membuat ya itu tadi kan tipenya gaslighting. Dia bisa create something, dia manipulasi orang, terus dia bisa create story bahwa kita adalah orang yang A gitu atau B gitu. Adalah terselip rasa iri dalam hatinya, ya. Selain manipulatif, merendahkan atau kritik berlebihan adalah senang banget membuat konflik panjang. Coba, apakah ciri-ciri ini sampai 3 poin ini ada di antara kita semua atau Bapak Ibu sedang mengalami, anak-anak mama? Coba ya. Kalau konflik panjang ini nggak berkesudahan, ngomong sebentar sama dia itu cuma bagusnya 5 menit. Itu pun juga kayaknya udah malas gitu untuk menyapa. Tapi harus ketemu karena kita saudaraan gitu. Ya kan? Nanti kalau kita ngomong apa, dia pasti menjawabnya apa sampai pada akhirnya terpancing suasana menjadi lebih panas, ya. High time, dua-duanya emosi, gitu ya. Senang banget kericuhan, membuat orang menjadi tidak suka, gitu ya. Nggak pernah ada rasa damai di antara semuanya kalau ada dia, gitu ya. Poin keempat adalah kurang empati. Orang ini selalu nggak peduli. Kita saudaranya setengah mati ya, berharap berjuang untuk bisa membahagiakan orang tua kita misalnya gitu. Kita berjuang untuk tidak menyusahkan keluarga yang lain gitu ya. Atau pada satu hari kita membutuhkan bantuan dia yang sangat-sangat top urgent. Apakah melibatkan orang tua kita, apa melibatkan diri kita, tapi sangat-sangat top urgent dan sebetulnya agak berat gitu minta tolong dia gitu ya. Tapi kita harus melakukan ini, misalnya apakah berhubungan dengan nyawa seseorang atau bagaimana kondisi seseorang yang terpojok atau lain sebagainya. Tapi ya, boro-boro dia mengatakan ada apa yang bisa aku bantu, nggak ada. Namanya benar-benar nggak ada empati, ya. Jadi cuma tahu oh gitu, oh ya udah gitu. Jadi kayaknya kalau ada bom di sebelah dia cuma bunyi dul gitu, oh bom, begitu doang, asli. Jadi nggak ada empatinya, nggak berjalan sense-nya dia gitu ya, cenderung fokus pada diri sendiri, terus dia sering banget mengabaikan perasaan orang lain, nggak peduli deh pokoknya, serah orang lain mau ngapain, penting adalah gue begini gitu ya. Berikutnya lagi kita masuk poin kelima, yaitu membuat kita selalu merasa bersalah. Apalagi di hadapan orang tua kita, paling seneng banget gitu kalau udah terpujuk, oh ya lu sih gara-garanya kamu sih ini dia dong yang harusnya bertanggung jawab, kayak gitu-gitu, ngerti nggak? Jadi selalu dia tuh playing victim, dan dia menjadi player yang paling keren di antara para toxicers yang ada di daerah area siblings kita gitu. Ya, dia tuh paling senang banget, jadi playing victim all the time. Ya, nggak mau disalahin, kita terus yang salah ya, supaya dia dapat apa? Dapat simpati ya, terus dia bisa ngontrol semuanya ya. Itu tadi poin 5, cukup ya poin 5. Itu tadi tanda-tandanya. Apa yang harus dilakukan kalau menghadapi sibling yang toksik? Ya, siblings yang toksik atau tidak menyenangkan hati, cenderung buat kita marah berlebihan. Pertama adalah tetapkan batasan. Mau kita kakak, mau kita adik, kita tetap punya hak yang sama dalam keluarga. Ya, kalau kita nggak suka, ngomong, speak up, ngomong aja, nggak apa-apa. Kalau memang harus berdebat, kita berdebat. Kalau memang kita harus meng-clearkan suatu hal atau kondisi atau masalah tertentu, clearkan, ngomong, speak up, tetapkan batasan. Ini hak saya perlu seperti ini. Menurut kamu bagaimana? Kalau kamu nggak suka, apa yang menjadi hal yang tidak kamu suka? Jadi speak up, ya, ngomong aja apa yang nggak nyaman di hati kita, ya, biar semuanya saling menghargai. Nggak dominan dia, nggak semena-mena dia sama kita, ya. Oke. Berikutnya lagi, apa yang kita lakukan selain tahapkan batasan adalah konfrontasi seperlunya. Kalau kita tahu dia orangnya memang agak mohon maaf, dia tuh kayak nggak punya pikirannya tuh nggak bener gitu ya, nggak usah kita jabanin kalau orang Betawi bilang, nggak usah diikutin gitu. Ngapain kita konfrontasi ya selalu berlebihan, akhirnya kita capek ya ngadepin orang seperti itu. Sekali-kali aja konfrontasi seperlunya, ya. Selebihnya kita ada pendekatan. Kita kan lebih pintar ceritanya, kita lebih baik dari dia. Ya udah, kita pendekatannya lebih bagus. Argumentasi nggak apa-apa, sekali-sekali aja. Tapi habis itu kita find the solution, ya. Itu jauh lebih terhormat dibandingkan kita konfrontir all the time. Capek, kita yang capek. Karena kita hadapi bukan orang yang memiliki jalan pikiran yang bagus, ya.
Lalu jaga jarak, ya. Kalau kita tahu nih siblings kita modelnya kayak begini, jaga jarak aja udah, ya. Sekali-sekali ketemu, misalnya kumpul di rumah orang tua, ya sekali-sekali aja, nggak penting nggak ngomong, ya nggak apa-apa, yang penting kita datang untuk orang tua. Tapi mau gimana lagi? Semua saudara kita rangkul, kayak kita coba rangkul, dia bikin hati kita susah. Sekali, dua kali bercandaan masih oke. Ketiga kali beneran ngajak ribut nih kalau orang Betawi gua, iya kan? Lu ngajak ribut gua gitu misalnya. Tapi kan nggak enak. Kita ada orang tua, kita hargai orang tua. Jadi jaga jarak. Mau kegiatan dimanapun, sekedar menyapa tidak apa-apa. Tetap dikenalkan, oke ini saudara saya lain sebagainya. Kalau ada orang lain gitu ya. Hindarilah yang model-model konflik langsung open konflik kayak begitu, nggak usah ya. Lalu latih manajemen emosi. Latih manajemen emosi. Sampai saya emosi ngomongnya. Latih manajemen emosi. Kalau dia udah mulai mancing-mancing nih, diemin aja. Senyum, smile gitu ya. Sampai kita merasakan oke, semuanya nyaman, everything under control, kita udah lebih oke, nanti dia capek sendiri gitu. Kita berharap dia capek sendiri ya. Ya jadi secara psikologik kita tuh lebih terkontrol emosinya. Nggak usah kita meladeni dia gitu. Kelola aja ya. Yang penting kita fokus positif. Kelima, komunikasikan dengan orang tua bila mana perlu. Sekali lagi, bila mana perlu. Ya, jangan sampai kita dikit-dikit melibatkan orang tua, jangan sampai kita sedikit-sedikit menyusahkan orang tua. Lah kan kita udah gede, udah pada tua. Ya, kalau kita punya siblings modelnya kayak begini, ngobrol dulu internal kalian. Ya, berapa saudara? 2, 3, 4, mau 2, mau 3, mau 10, duduk bareng. Oke, duduk dulu bareng. Find the solution first. Speak up di antara kalian. Berani bicara. Saya nggak suka begini, batasannya begini, saya maunya begini, saya berharap gini. Nanti yang itu juga ngomong, saya gini-gini. Find the solution. Makanya tadi saya bilang konfrontasi seperlunya. Setelah itu dapat hasilnya, nah itu didiskusikan gitu kan. Orang tua udah pasti melihat kita dong. Ini kayaknya anak kita nih yang nomor 1 sama nomor 4 kagak bener nih kepalanya gitu. Ini kayaknya yang ini nih selalu kelihatan mirip banget nih sama anak kita yang nomor 2. Kenapa ya si nomor 3 misalnya kayak begitu. Ya kan? Pasti orang tua menyadari ya ada hubungan yang tidak sehat antara saudara anak-anaknya mereka. Ya. Nah, kalau kita sudah find the solution, baru kita sampaikan ke orang tua. Ya, don't bring the problem to your parents or to your boss, ya, but the solution. Jadi selalu bawalah, jangan masalah gitu, ya, bawa selalu hasilnya, hasil yang terbaik, jalan keluar terbaik dari masalah yang ada. Ya, jadi itu penting banget supaya orang tua kita tetap senang, bahagia ya melihat cucu-cucunya, anak-anaknya selalu kompak ya. Oke, lalu setelah kita menyaring dengan orang tua, kalau memang masih sulit juga orang tua kita nggak bisa bantu, ya baru cari dukungan, entah dari saudara, entah dari sepupu yang lain dan lain sebagainya. Support sistemnya yang betul-betul bisa kita harapkan. Kalau perlu yang ahlinya, ya. Oke. Apa yang menyebabkan dari toxic siblings ini bisa mengganggu juga kesehatan mental kita? Ya, yang disebabkan oleh toxic siblings bisa mengganggu kesehatan mental kita. Itu maksud saya. Ya, kalau kita tidak bisa menghandle semuanya, ini yang makin parah. Ya, seperti apa sih kesehatan mental itu? Menjadi stres akut. Stres berkepanjangan, kayaknya udah akumulasi nih dari kepala kita, udah mau pecah, mau diapain, dilema, maju kena, mundur kena, mau ditonjok saudara kita, ya kan, mau digebuk juga saudara kita, gitu. Kayaknya norak banget nih ngadepin model kayak begini, ya. Kecemasan meninggi atau meningkat, sudah pasti. Malah yang paling sakit hati adalah menurunkan harga diri kita, ya, self esteem kita tuh jadi kayaknya drop banget gitu, ya, karena kita udah merasa memang sudah nggak bagus nih hubungan antar saudara gitu ya. Nah ini juga termasuk penurunkan produktivitas. Kita mau melakukan apapun kepikirannya panjang banget, aduh kok masih kepentok di ini, aduh kerjaan gue banyak, tapi kenapa sih dia selalu masalah keluarga terus, kenapa sih dia begini, nggak pernah mau ngerti, you understand? Ya kayak begitu, insecure ya, jadi malu, nggak pede sama diri. Makanya dipertimbangkan, kalau ada sibling yang toksik, dipertimbangkan segala sesuatunya. Kenapa sih nggak kita ngobrol aja baik-baik, ya kan? Kenapa nggak sih kita nggak kompak-kompak aja gitu? Ya, cobalah kita kompak-kompak, saling sayang satu dengan yang lain. Ya, alhamdulillah yang masih punya orang tua lengkap,
Mari kita bahagiakan kedua orang tua kita, ya. Apabila tidak ada lagi keluarga kita yang namanya orang tua yang lengkap, mari kita bersama-sama menyatu. Karena sampai kapanpun tidak ada bekas saudara, tidak ada bekas orang tua, ya. Selamanya kita akan saling sayang, saling doa, dan saling cinta. Jadi diusahakan jangan sampai punya sibling yang toksik. Udah tahu ya caranya ya? Baik, kalau gitu. Bapak Ibu semuanya, anak-anak mama, security udah mulai bolak-balik. Saya harus pamit undur diri. Sudah waktunya pulang sebelum saya ditutup di sini, nanti kekunci. Sampai ketemu lagi besok. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Irama Yosofa Real, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.